saya, Pendeta Adventus Jendrato, dalam program siaran radio Lidah Api dari DPD Asosiasi Pendeta Indonesia bekerjasama dengan Radio Hotline 91,7 FM. Dan firman Tuhan hari ini adalah Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan ayat ke-11. Dan hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jika ingin berdialog dan ingin didoakan oleh kami dari Asosiasi Pendeta Indonesia Provinsi Lampung, dapat menghubungi atau ingin berinteraktif dalam tanya jawab, dapat menghubungi nomor WA kami di 0856 588 00884. Saya ulangi sekali lagi, di nomor WA 0856 588 00884. Dan hari ini saudaraku, kita akan memperingati kenaikan Yesus Kristus terangkat ke sorga, dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi saya sampaikan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, saya mengajak kita semua bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur hari ini kami boleh bertemu kembali. Saudaraku, firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul ayat 1 sampai dengan, kita ulangi, Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Saudara boleh membuka Alkitab saudara dimanapun berada, sehingga kita boleh sama-sama menyimak. Ayat 6 berkata demikian, saudara yang dikasihi Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dan dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Saudara, kita akan merayakan peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke sorga, atau dikatakan Yesus terangkat ke sorga. Dan ini merupakan perayaan terbesar juga bagi umat Kristen dimanapun berada, selain perayaan Paskah dan perayaan kelahiran Kristus, yakni Natal. Saudara, setelah Yesus mati di kayu salib dan dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga, Yesus selama 40 hari menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya. Setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Kisah Para Rasul yang tadi kita baca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 11, yang baru saja kita baca, saudaraku, mengajukan atau terdapat dua pertanyaan di dalam firman tersebut. Ada dua pertanyaan, saudaraku. Yang pertama, itu pertanyaan para murid. Mungkin juga kita akan bertanya sebagai murid Kristus dengan pertanyaan ini, saudaraku. Para murid bertanya, "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Dan jawabannya langsung diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri pada waktu itu. Dia berkata, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya." Jadi saudaraku, pertanyaan para murid dijawab langsung oleh Yesus. Dan saudaraku, dia menjawab dengan luar biasa. Dia berkata, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri." 1 ayat 6 sampai dengan 11. Saudaraku, pertanyaannya yang kedua itu diajukan oleh dua orang yang berpakaian putih, saudaraku, yang hadir tiba-tiba di tempat itu. Gak diundang, saudaraku, tapi orang itu hadir. Mereka gak kenal dengan siapa orang itu, saudaraku.
dan mereka berpakaian putih. Mereka, saudaraku, dikasihi Tuhan, bertanya kepada mereka yang hadir di tempat itu. Mereka bertanya, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit?" Dan jawabannya, saudaraku, tidak ada yang bisa menjawab. Sehingga dikeluarkan suatu pernyataan oleh orang yang berpakaian putih itu tadi. Mereka yang bertanya, tetapi mereka juga yang menjawab, karena para murid tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Orang yang berpakaian putih itu menjawab pertanyaan itu, berkata, "Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Ya, ketika ditanya kenapa kamu berdiri melihat ke langit, nggak ada yang bisa jawab. Lalu diberikan satu pernyataan, saudaraku, yang bisa kita simak di dalam Kejadian, ulangi di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6-11. Dia berkata, "Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saudara, ini menjadi satu perenungan menarik bagi kita pada saat ini, saudara. Karena yang pertama adalah, saudara, kita harus pahami bahwa rancangan kita itu bukan rancangan Tuhan. Kehendak kita itu bukan kehendak Tuhan. Ini bisa kita lihat dengan jelas, saudaraku, ketika para murid mengajukan pertanyaan, saudaraku, berkata kepada Tuhan, "Maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Dan Yesus menjawab, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa." Saudara, murid-murid berusaha dengan pikiran mereka, dengan rancangan mereka, bahwa Tuhan akan membuat kerajaan fisik dalam bentuk pemerintahan duniawi di Israel pada masa itu. Sehingga Yesus memberi jawab sedemikian dan memberitahukan kepada mereka bahwa kerajaan Allah didirikan dan berkuasa dengan Roh Kudus dan kesaksian. Sehingga area atau wilayah kerajaan Allah bukan hanya di Israel, tetapi dari Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dahsyat, saudaraku. Jadi bukan skopnya saja wilayahnya kecil, tetapi areanya begitu luar biasa sampai ke ujung bumi. Berbeda dengan konsep pemikiran dari para murid-murid yang mereka berkata, bagaimana, kapan waktunya kau akan memulihkan kerajaan Israel, karena mereka pada saat itu sedang dijajah. Saudaraku, ini bisa dilihat perbandingan antara pikiran manusia dengan pikiran Allah, antara pikiran para murid dengan pikiran Kristus. Ini jauh sekali, saudaraku, perbandingan perbedaan antara pikiran manusia dengan pikiran Allah. Meskipun orang mengklaim dirinya dekat dengan Tuhan, meskipun itu menjadi murid-murid Kristus, tapi jauh sekali, saudaraku, jika kita lihat dialog atau peristiwa pada saat Yesus akan terangkat ke surga itu. Ada begitu banyak diri kita mungkin mengklaim kita dekat dengan Tuhan. Ada begitu banyak kita, saudaraku, mengklaim menjadi murid Kristus. Tetapi, saudaraku, daya pikir manusia, daya rancang manusia sangatlah kecil, saudaraku, dibandingkan dengan pikiran Allah dan rancangan Allah. Sebab kehendak manusia itu terbatas, pendek, terukur. Tetapi kehendak Allah begitu luas, begitu jauh, dan tak terbatas. Saudaraku, ini menjadi satu perenungan dalam kehidupan kita di hari-hari menjelang kenaikan peristiwa peringatan kenaikan Kristus Yesus akan surga. Ini pesan yang harus kita terima dalam peristiwa Yesus terangkat ke surga. Dan Yesus juga menjelaskan kapan, saudaraku, rancangan dan kehendak Allah itu terjadi tidak perlu diketahui oleh manusia. Tetapi yang harus manusia sadari adalah Tuhan punya kedaulatan atas waktu dan masa. Oh, dahsyat, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi yang perlu kita sadari sebenarnya, saudaraku, bukan kapannya, tapi yang harus kita sadari, saudaraku, Tuhan punya kedaulatan.
Tuhan berdaulat, saudaraku, atas segala masa dan waktu yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan juga apapun soal pemulihan, soal kehidupan kita, Tuhan berdaulat. Tuhan berdaulat. Saudara, seringkali saudara kita manusia bertanya kapan Tuhan akan memulihkan keadaan keluarga kita. Seringkali kita bertanya kapan Tuhan akan memulihkan kesehatan kita, kapan Tuhan memulihkan rumah tangga kita. Mungkin saat ini Bapak Ibu terkasih, rumah tanggamu berantakan, anak-anakmu berantakan, suami istri hubungannya berantakan, mertua dengan menantu berantakan. Lalu kita bertanya, Tuhan kapan Engkau memulihkan rumah tanggaku? Tuhan kapan Kau akan menyembuhkan tubuhku? Aku mengalami penyakit ini Tuhan sekian tahun, sampai kapan Tuhan? Kapan dan kapan? Sehingga kita tidak sempat lagi berpikir dan menyadari bahwa segala terjadi dalam hidup kita ada di dalam kedaulatan Tuhan. Begitu banyak manusia, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dimanapun berada yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, bertanya bagaimana Tuhan bisa memulihkan keadaan ekonomi di tengah pandemi seperti ini. Bagaimana bisa, kapan Tuhan memulihkan negeriku dari peristiwa COVID-19 ini? Dan manusia, saudaraku, terus berpikir, kapan Tuhan akan mengerjakannya? Kapan Tuhan akan melakukannya? Kapan Tuhan akan memulihkan keadaan ini? Dan manusia, saudaraku, tidak berpikir apa rancangan Tuhan untuk semua yang terjadi. Apa rancangan Tuhan untuk apa yang sedang terjadi. Manusia, saudaraku, nggak belajar menyelami apa yang Tuhan sedang kerjakan melalui peristiwa-peristiwa yang dialami. Dan menjadi perenungan bagi kita, saudaraku, semua yang terjadi sebaiknya kita menyelami peristiwa itu. Karena di balik peristiwa itu ada maksud Tuhan di dalamnya, dan ada, saudara dikasih Tuhan, rancangan Tuhan yang besar untuk kebaikan umat manusia. Ada kehendak Tuhan dalam suatu peristiwa yang sedang terjadi, yang saudara alami di tengah-tengah keluarga saudara. Ada satu rencana Tuhan untuk kesehatan saudara. Ada rancangan Tuhan kenapa saudara mengalami pemutusan hubungan kerja. Pertanyaannya, adakah kita sebagai manusia menyelami pekerjaan Tuhan yang sedang Tuhan kerjakan? Biarlah hari ini, saudaraku, saya mengajak kepada kita agar mengingat selalu bahwa Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Tuhan berkuasa atas masa dan waktu. Jadi nggak perlu kita tanya kapan waktunya Tuhan akan memulihkan anak saya, tapi bagian kita adalah menyelami di balik itu. Seorang istri, ketika dia menyadari kebenaran firman yang saya sampaikan ini, dia mulai menyadari selama ini mengeluh, selama ini putus pengharapan. Kenapa suami itu belum bertobat dari mabuk-mabuk? Kenapa suami itu belum bertobat dari main perempuan, judi dan segala macam? Ternyata, saudaraku, melalui kebenaran firman Tuhan yang dia dengar seperti bagaimana malam hari dia belajar bahwa justru Tuhan membentuk dia menjadi seorang yang sabar. Justru melalui peristiwa yang dia alami di tengah-tengah keluarga, membentuk dia menjadi seorang yang tidak mampu, menjadi seorang wanita yang tangguh, menjadi seorang ibu anak yang mengasihi suami lebih dari apapun. Di balik peristiwa itu dia peduli. Tadi selama ini dia nggak peduli dengan Tuhan, tapi melalui peristiwa keadaan suami, si ibu ini mulai, saudara, menyadari. Ketika seorang pekerja, beberapa waktu lalu saya berada di kota Binjai, Sumatera Utara. Saya bertemu dengan seorang bapak muda yang beralih profesi dari
pengusaha properti beralih melalui peristiwa pandemi ini, saudaraku, menjadi pengusaha tanaman hias. Dan keuntungannya ternyata lebih besar dari bagaimana waktu dia bekerja di properti. Dia bisa menentukan harga tanaman hias itu sedetail semau yang dia inginkan. Lalu dia berkata kepada saya, "Pak Pendeta, saya mengalami anugerah Tuhan di tengah pandemi. Dulu saya berpikir usaha saya ya sudah, usaha properti. Tapi ketika istri saya mengajak saya merawat satu tanaman hias, dan saya pulang dari kantor selalu melihat itu, saya tertarik. Ketika tertarik, saya mulai pelihara. Ketika saya mulai pelihara, saya rawat dengan baik. Ada kecintaan saya di situ. Tuhan bicara kepada saya untuk bisa mengembangkan tanaman itu. Tetangga saya beli 1, beli 2, beli 3, ternyata itu menghasilkan. Dan sekarang dia menjadi pengusaha yang mengirim ke kota-kota. Dari Binjai, Sumatera Utara, dia kirim kembali ke Jawa, dia kirim kembali ke provinsi Lampung dan kota-kota lain. Dan dia menjadi pengusaha yang luar biasa. Saudara, orang kalau sudah menyelami apa rencana Tuhan dalam hidupnya, dia akan bisa melihat ternyata rancangan Tuhan itu baik. Nantinya dia lihat usahanya, usaha properti di tengah pandemi tidak ada peminatnya, sangat turun, sangat drastis. Tapi Tuhan bawa dia mengerti rencana Tuhan, bahwa Tuhan bisa memberkati. Karena menurut rancangan si manusia tadi ini usaha properti, tapi rancangan Tuhan bisa berkati melalui tanaman hias. Dan dia meraup ratusan juta dari usaha. Dan dia bisa mempekerjakan orang lain. Dan akhirnya dia juga mendapatkan kebahagiaan karena dia selalu bisa bersama dengan keluarga dan anak-anaknya untuk menguruskan Tuhan. Saudara, ini begitu. Mari kita mengingat, saya ajak kita semua untuk mengingat bahwa Tuhan berdaulat atas segala sesuatu, dan rancangan Tuhan adalah rancangan yang besar untuk kebaikan kita semua yang percaya. Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari pertanyaan kedua yang timbul dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Oleh 2 orang yang berpakaian putih yang hadir, tiba-tiba di tempat itu mereka bertanya, "Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit?" Dan jawaban itu tidak ada murid yang menjawab. Sehingga dikeluarkan sebuah pernyataan dari orang yang berpakaian putih itu berkata, "Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Wow. Dan ini menjadi satu perenungan bagi kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Seringkali kita terpaku, kaget atau bingung sehingga kita tidak bisa melakukan apa-apa atas sebuah peristiwa atau kejadian yang terjadi di dalam hidup kita. Sering kita kaget. Dan itu yang dialami oleh para murid itu ketika mereka menyaksikan Yesus terangkat ke sorga. Mereka kaget, kagum. Mungkin juga mereka bingung atas peristiwa yang mereka baru saksikan. Bagaimana Yesus yang mereka lihat secara physically, kemudian saudaraku tiba-tiba naik terangkat ke sorga. Tentu ada di situ kekagetan, tentu di situ ada kekaguman, tentu di situ juga mereka ada rasa bingung. Sehingga mereka perlu diingatkan oleh 2 orang yang berpakaian putih yang tiba-tiba ada di dekat mereka. Saudaraku, kita pun kadangkala mengalami sikap yang demikian. Kita bingung, kita kaget, kita terheran-heran, atau juga kita kagum atas segala kejadian yang kita alami sekonyong-konyong. Contoh peristiwa ketika tahun lalu, peristiwa penyebaran virus COVID-19 ini, saudaraku, membuat begitu banyak orang bingung, membuat banyak orang kaget. Tadi dari guyonan biasa, dari siaran televisi, namun tiba-tiba saudaraku berdampak luas bagi aktivitas manusia, aktivitas kita. Gereja ditutup, ibadah saudaraku dilaksanakan di rumah-rumah, ibadah dilakukan secara online, live streaming. Mesti menutup mulut dengan masker, cuci tangan setiap
sekali, jaga jarak satu dengan orang lain, tidak bisa bersalaman, mulai orang berkreasi bagaimana salaman sentuhan tapi tidak terpapar satu sama lain, mulai orang kena dampaknya bagaimana bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, dan lain sebagainya. Orang kata, tahun ini orang sudah mulai memahami apa tindakan yang harus dilakukan. Dulu orang kaget, sama seperti murid-murid ketika mereka melihat Yesus naik terangkat ke surga, kaget, kagum, bingung, heran, dan segala macam. Lalu kemudian timbul pertanyaan kembali kepada kita, sudah setahun peristiwa ini, pandemi ini. Mulai banyak umat Tuhan bertanya, kapan ini selesai? Kapan ini dipulihkan? Kenapa seakan-akan tidak ada Tuhan? Sehingga banyak orang di awal semua ini terjadi bersikap seperti murid-murid. Saya tidak tahu mesti berbuat apa, tidak memahami apa yang sedang terjadi. Sehingga saudara, kita pun perlu diingatkan sebagaimana murid-murid itu diingatkan oleh dua orang yang berpakaian putih yang hadir tiba-tiba di tempat itu dan berkata, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Dan hari ini dalam kita menghayati peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga, juga perlu diingatkan bahwa Yesus ini adalah Tuhan yang dahulu, sekarang, dan selamanya, yang berdaulat, yang berkuasa atas segala sesuatu. Yesus yang terangkat ke surga akan datang kembali bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kita perlu diingatkan bahwa kuasa Tuhan, rancangan Tuhan sedang dinyatakan sesuai dengan waktunya Tuhan. Tidak perlu kita, saudaraku, bertanya kapan Tuhan akan pulihkan. Karena yang menarik, setelah para murid diingatkan oleh dua orang yang berpakaian putih dekat mereka itu, para murid tersadarkan dan melakukan bagiannya. Mereka mengingat semua yang pernah Tuhan sampaikan kepada mereka, apa yang harus mereka kerjakan dalam kerajaan Allah, dan bagaimana mereka mendapatkan kuasa untuk menjadi saksi Tuhan bagi penyebaran berita kerajaan Allah sampai ke ujung bumi. Dan ketika mereka diingatkan dan mereka, saudaraku, ingat kembali semua kebenaran firman Tuhan, mereka bertekun dan bersehati dalam doa bersama-sama dan bertindak bersama. Mereka tidak lagi tinggal dalam ketakutan, tetapi mereka mulai menyadari setiap janji Bapa. Saudara, sudah setahun lebih pandemi ini, saya mengajak sebagai hamba Tuhan, saya mengajak kita semua untuk mengingat apa yang Tuhan ajarkan, firman yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Tidak lagi kita hidup dalam ketakutan, tetapi saudaraku, kita menerima roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ini yang membuat kita, saudaraku, semakin kita bergairah dalam kehidupan ini. Tidak lagi tinggal dalam ketakutan, tetapi kita mengambil bagian di tengah-tengah pandemi ini untuk berkarya, untuk bersaksi tentang kerajaan Allah bagi semua orang. Tidak lagi tinggal dalam kekagetan, tidak lagi tinggal dalam ketakutan. Bangkit, miliki kekuatan, bangkit dengan kasih Tuhan, bangkit dengan ketertiban. Yang selama ini, saudaraku, yang sakit ketertiban kami, pengaturan keuangan
dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 4. Dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu juga tahu jalan ke situ. Dan mereka tahu ada kuasa yang akan mereka terima. Wow, ini begitu luar biasa Bapak Ibu yang terkasih. Hari ini kita akan memperingati peristiwa Yesus naik ke surga. Saya coba mengingatkan kepada kita semua, jangan hanya berdiri melihat ke langit, tetapi berbuatlah sesuai apa yang tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan terimalah kuasa yang telah dicurahkan bagi setiap orang yang percaya. Dan jadilah saksi dimanapun Anda berada. Kemanapun Anda berada, jadi saksi. Siapapun orang yang Anda kenal, jadi saksi. Sejauh mana media sosial Anda menjangkau orang, berkontak dengan orang-orang, pergunakanlah semuanya itu untuk menyaksikan Tuhan bagi semua orang. Karena disitulah kerajaan Allah akan dinyatakan. Jangan takut dan gelisah. Jangan hidup lagi dalam tanda tanya. Isilah hidup, hati, dan pikiran hari-hari saudara dengan firman Tuhan dan janji Bapa yang kekal. Pesan terakhir dari peristiwa Yesus naik ke surga adalah Ia akan datang kembali. Haleluya, puji Tuhan. Kapankah Tuhan akan kembali, saudara? Dalam Matius 24 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-44, demikian firman Tuhan, saudaraku. Di dalam Matius 24 ayat 37 sampai dengan ayat 44 tertulis demikian, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu bilangan, seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu jaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumah. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saudaraku, pesannya begitu luar biasa. Pesannya adalah 2 hal. Yang pertama, berjaga-jagalah, dan yang kedua, siap sedia. Saudara, apakah hari ini saudara bersiap? Apa yang harus saudara siapkan? Saya memberitahu saudara, saudara bukan siapkan baju saudara, saudara bukan siapkan wajah saudara, saudara bukan siapkan rumah saudara, tapi saudara siapkan adalah iman saudara. Dalam Lukas 18 ayat 8 berkata, saudaraku, Lukas 8 ayat 8 berkata, Lukas 18 ayat 8 berkata, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi saudaraku yang dikasih tahu, saudara, berjaga-jagalah dan bersiaplah. Apa yang kita siapkan? Iman kita, bukan kekayaan kita. Tuhan tidak tertarik dengan kekayaan saudara. Tuhan tidak tertarik dengan pendidikan saudara yang begitu tinggi, yang begitu luar biasa. Tuhan gak tertarik dengan segala informasi pengetahuan saudara, tetapi Tuhan tertarik dengan iman saudara. Maka Lukas 18 ayat 8 berkata, ketika dia datang,
adakah ia mendapati iman di bumi? Tentu bukan sembarang iman, saudaraku. Iman yang harus kita siapkan adalah iman yang disertai dengan perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Dalam Yakobus 2, saudaraku, yang dikatakan ayat yang ke-26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Bukan iman yang kosong yang Tuhan dapati, bukan iman yang tak bertumbuh yang Tuhan dapati, tapi iman yang disertai dengan perbuatan. Demikianlah, saudaraku, mari kita rayakan peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke sorga dengan penuh sukacita, karena Ia menyediakan tempat bagi orang yang percaya dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita tumbuhkan iman kita yang terus terasah dengan segala peristiwa, dengan menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Jangan goyah, tetaplah hidup dalam kebenaran firman Tuhan yang berkuasa memulihkan dan memampukan kita semua dalam pengharapan penuh kepada janji Kristus Yesus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.